Averaging, solusi atau jebakan di trading forex. Oke, pernah nggak teman-teman? Posisinya itu udah floating minus, tapi teman-teman itu malah nambah posisi biar harga rata-ratanya itu turun. Jadi ngambil kompensasi atau ngambil average-nya untuk nutup minus yang sebelumnya. Nah, itu namanya itu konsep tersebut adalah averaging. Tapi hati-hati ya, strategi ini bisa jadi penyelamat atau malah jadi mimpi buruk kalau sobat trader itu pakai risk management atau metode yang salah. Halo sobat trader, saya Syam, official mentor di PT Dimax Berjangka. Kita di program Daily Materi. Dan kali ini bareng saya di program ini, kita akan bahas salah satu strategi yang sering banget dipakai oleh trader, baik itu yang pemula ataupun yang sudah berpengalaman. Nah, dan strategi ini biasanya dipakai pas market itu arahnya nggak jelas. Nah, nama strategi ini mungkin teman-teman udah cukup familiar. Namanya itu adalah metode averaging. Kedengarannya simple, tapi banyak yang belum paham logika dan resikonya. Oke, jadi kita akan bedah pelan-pelan biar teman-teman sobat trader semua itu bisa pakai strategi ini dengan bijak dan menguntungkan. Oke, secara sederhana averaging itu menambah posisi rata-rata atau menambah posisi di arah yang sama. Jadi ketika kita ambil buy, harga kemudian turun, nah kita bisa melakukan yang namanya averaging. Oke, jadi averaging ini menambah posisi baru di arah dengan arah yang sama ketika harga bergerak berlawanan dari posisi awalnya. Tujuannya jelas untuk menurunkan rata-rata harga yang masuk. Jadi saat harga berbalik arah sedikit aja, posisinya itu minimal break even. Nah, teman-teman dengan metode ini bisa balik ke break even atau malah bisa berbalik jadi profit. Bahkan ketika metodenya digunakan di timing yang tepat, kita bisa mendapatkan profitnya itu yang lebih besar daripada tanpa melakukan averaging. Contohnya gini, teman-teman itu ambil posisi buy di XLUSD di harga 4.100. Tapi kemudian harga malah turun ke 4.050. Ya artinya turun 50 poin. Nah, jelas posisi kita saat itu minus ya, floating minus. Nah, teman-teman bisa melakukan buy yang kedua tanpa harus menutup dulu buy yang pertama di harga 4.050 tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan kompensasi untuk minus yang di atas. Jadi, targetnya nanti ada dua kemungkinannya. Apakah kita akan mengejar break even atau kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar daripada biasanya. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu range-nya atau jaraknya. Dari posisi buy pertama, ketika kita akan melakukan averaging atau melakukan open posisi yang kedua dan posisi yang sama itu buy lagi, kita harus pertimbangkan jaraknya. Kita pertimbangkan dengan modal kita berapa dan range dari forex atau produk yang kita tradingkan itu berapa poin. Jangan sampai terlalu rapat. Misalkan harganya kita ambil buy-nya itu pas di harga 4.100, harga baru turun 50 pip atau misalkan turun ke 4.090 kita udah buy lagi. Nah, itu terlalu dekat jaraknya, jadi ada jarak juga yang harus kita pertimbangkan. Dengan tujuan jelas tadi seperti di awal saya jelaskan, tujuannya itu adalah untuk mengambil minimal break even point. Jadi ketika kita ambil buy di 4.100, harga turun ke 4.050 dan kita ambil buy lagi di level tersebut, maka ketika harga naik ke 4.075, minimal kita mendapatkan harga atau akumulasinya itu adalah break even. Kenapa? Karena walaupun yang atas ke floating 25 poin, masih floating minus 25 poin, tapi posisi buy kita di 4.050 itu udah running atau floating profit di sekitar 25 poin. Jadi floating minus 25 poin, tapi yang satu lagi buy yang kedua itu floating profit 25 poin, artinya break even. Nah, ketika kita melihat pola harganya itu ternyata sesuai dengan apa yang kita mappingkan atau sesuai dengan prediksi, maka targetnya bukan break even lagi, tapi targetnya itu kita mendapatkan keuntungan. Dan keuntungannya dengan kita melakukan averaging seperti ini, itu akan lebih besar daripada kita tanpa melakukan averaging. Dan itu biasanya dilakukan oleh trader yang memang sudah cukup paham dengan kondisi market, termasuk kondisi market saat itu. Apakah ada news, apakah trennya naik atau turun, itu harus kita pertimbangkan. Nah, kita sekarang di poin ini akan berbicara mengenai resiko dan kesalahan umum ketika melakukan averaging.
Oke, masalahnya banyak trader yang melakukan averaging itu tanpa perhitungan margin dan tanpa stop loss dan tanpa memperhitungkan kondisi market dan kondisi pair currency yang kita tradingkan saat itu. Contoh misalkan kita punya modal $10.000. Idealnya kita masuk dengan lot terkecil dulu jika plan kita adalah akan melakukan averaging. Kenapa? Karena ketika kita melakukan averaging, kita menambah satu posisi baru dengan area yang sama, otomatis akan berpengaruh terhadap margin level atau ketahanan akun kita. Nah, ini semua harus dipertimbangkan. Jadi ada mungkin sekitar 3 hal penting yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kondisi market saat itu. Apakah sedang ada news, apakah sedang ada berita-berita besar yang berpengaruh terhadap market seperti suku bunga, perang, atau yang lainnya. Lalu yang kedua adalah pertimbangkan atau perhatikan juga kita masuk di pair currency apa? Di EUR/USD, di AUD/USD, di GBP/USD atau yang lainnya, atau bahkan di XAU/USD. Kenapa harus dipertimbangkan? Karena setiap pair currency itu punya range yang berbeda. Jadi kita harus pertimbangkan masuknya di pair apa. Kenapa kayak gitu? Karena untuk jarak averagingnya itu harus kita atur sesuai dengan besarnya range dari pair currency yang kita pakai saat itu. Contoh, anggap kita trading di XAU/USD yang mana saat ini XAU/USD rekor terbesarnya itu bisa sampai 3.800 pip dalam satu hari. Nah, kalau kita averaging, harga baru turun 100 pip dan kita udah melakukan averaging, otomatis kita akan keseret atau margin level atau ketahanan akun kita itu akan sangat diperlukan atau sangat butuh ketahanan akun yang besar. Kenapa? Karena ketika kita melakukan averaging dengan jarak yang terlalu pendek, artinya kita butuh beberapa kali averaging. Karena ketika kita melakukan averaging, bisa jadi harga ketika sudah buy yang kedua, harga masih bisa turun lagi. Nah, itu butuh ketahanan akun. Jadi kita harus pertimbangkan modal saya berapa dan ketahanan akunnya berapa. Lalu yang ketiga adalah perhatikan juga volume transaksi. Jangan disamakan single entry dan averaging. Metode itu jelas berbeda. Single entry mungkin dengan modal $10.000 kita masih oke lah menggunakan 0,3 bahkan 0,5. Karena single entry, stop loss-nya jelas di mana. Tidak ada posisi yang di double atau ditambah atau di averaging. Tapi ketika kita melakukan averaging, kita butuh ketahanan akun yang lebih dan kita butuh manajemen resiko yang sangat baik. Kenapa? Karena let's say kita masuk di XAU/USD yang range-nya kita tahu besar. Dalam satu hari harganya itu misalkan kita anggap pagi-pagi harga belum kemana-mana dan kita udah ambil posisi. Betul, kita mau melakukan averaging misalkan dengan lot terkecil, tapi ketika harga baru turun 10 pip, 20 pip, itu sangat beresiko ketika kita melakukan averaging, apalagi dengan volume transaksi yang besar. Karena ingat, semakin besar lot yang kita gunakan, maka akan semakin besar juga ketika kita floating ataupun ketika kita profit. Jadi kita harus pertimbangkan ada yang namanya volume transaksi dan ada yang namanya leverage. Kita trading menggunakan leverage atau daya ungkit. Semakin besar kita menggunakan lot, maka daya ungkitnya pun akan berpengaruh terhadap untung dan ruginya yang kita punya nanti atau yang kita dapatkan nanti. Jadi perhatikan atau pertimbangkan volume transaksi atau lot yang kita gunakan, apalagi ketika kita akan melakukan averaging. Oke, lalu di poin yang ini kita akan bahas strategi ini gimana sih biar efektif gitu, biar kita itu averaging tuh malah bisa dapat untung atau bahkan untungnya malah lebih gede bukannya malah mengalami kerugian atau ruginya itu malah lebih gede. Oke, jadi waktu atau kapan timing paling tepat untuk melakukan averaging? Jadi gini, strategi averaging ini sebenarnya cocok banget kalau teman-teman itu trading di pasar yang sideways, bukan di kondisi yang trending, apalagi trendingnya itu atau kita posisinya itu counter arah tren, melawan arah tren, maka akan sangat berbahaya ketika kita melakukan averaging counter arah tren dan lotnya nggak dijaga. Itu biasanya yang bikin trader, kebanyakan trader itu mengalami kerugian, bahkan bisa sampai kehabisan modal. Oke, dan kenapa lebih ideal digunakan dalam kondisi market yang sideways? Karena market yang sideways itu cenderung bergerak di range tertentu atau harga hanya bergerak di base-nya. Dari high to low, low to high, dan high to low. Terus bolak-balik seperti itu. Nah, itu namanya sideways. Dan itu biasanya cukup enak untuk kita melakukan averaging.
Tapi kalau market lagi trending, misalnya setelah rilis data, ada data besar ya, data ekonomi besar kayak NFI, suku bunga, CPI, PPI, inflasi atau yang lainnya, averaging ini sama aja dengan kita mengambil resiko yang seharusnya tidak kita ambil, yang terlalu besar. Jadi kuncinya, teman-teman pahami dulu untuk struktur market atau market structure-nya sebelum melakukan averaging. Karena sekali lagi, averaging ini betul bisa kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada biasanya, daripada single entry, tapi ketika kita mengalami kerugian pun akan lebih besar juga. Jadi pertimbangkan kedua sisinya, antara risk dan reward. Dan mungkin yang terakhir, saya akan memberikan tips praktis buat teman-teman yang mau belajar untuk melakukan metode averaging. Oke, jadi ada beberapa tips sederhana untuk averaging ini. Satu, batasi jumlah averaging. Kalau saya biasanya membatasinya itu maksimal 3 posisi average. Jadi kalau kita jumlahkan dengan posisi awal, biasanya maksimal paling banyak itu adalah 4 posisi trade. Yang kedua, gunakan money management yang ketat atau yang baik. Total resiko di bawah 2 sampai dengan 3% dari modal itu udah cukup untuk metode averaging ini. Atau paling besar itu kita bisa menggunakan risk yang lebih besar itu di 5%. Lalu yang ketiga adalah pasang stop loss global, bukan per posisi. Nah, ini yang banyak miskonsepsi. Karena ketika melakukan averaging, buy di level sekian, di bawahnya buy lagi, di bawahnya buy lagi. Ketika harga mulai running ke atas, sebelum menjemput semua, nggak di close secara global, nggak di close keseluruhan, di close-nya satu-satu. Nah, itu kesalahan averaging, dan hindari melakukan hal tersebut karena nanti posisi yang paling atas akan tetap minus dan kita akumulasinya nggak akan bisa profit kalau seperti itu. Jadi ketika kita mau close posisi untuk metode averaging, wajib close all atau ditutup semua transaksi secara bersamaan. Karena yang kita ambil itu ketika averaging adalah akumulasi keseluruhan transaksi. Lalu yang keempat adalah hindari averaging di arah yang berlawanan dengan major trend atau tren besarnya. Ketika tren naik, ketika tren turun, kalau mau melakukan averaging dalam tren naik, cari momentum buy-nya. Ketika dalam tren turun dan kita mau melakukan metode averaging, maka cari momentum sell-nya. Averaging ini bisa jadi strategi yang powerful banget kalau teman-teman itu tahu kapan harus nambah posisi atau harus melakukan averaging ini dan tahu kapan harus berhenti. Ini akan jadi strategi yang powerful banget dan minim resiko sebetulnya. Jadi kuncinya adalah teman-teman harus paham kapan harus melakukan averaging dan kapan harus berhenti. Kalau teman-teman masih bingung cara menerapkannya kayak gimana biar aman tradingnya, sebenarnya simple. Teman-teman bisa join di VIP kelasnya di Dimex karena nggak cuman metode averaging, tapi kita memberikan edukasi itu by modul, ada struktur belajarnya dari basic sampai teman-teman bisa jadi trader mandiri dan semuanya free. Dan kita akan bantu teman-teman itu belajar bukan cuman averaging yang benar, tapi juga cara membaca momentum market yang paling bagus atau ketika harga di best price, biar keputusan tradingnya itu jauh lebih akurat. Oke, saya Syam. Sampai ketemu lagi di sesi edukasi berikutnya. Sobat trader semua, stay wise and trade smart. Bye-bye.